Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dalam pujian penyembahan kami ada kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biarlah firman yang kami sampaikan sebentar Tuhan boleh mendewasakan setiap jemaat-Mu di tempat ini, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau buka di dalam 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih, perikopnya ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus. Nah, saudara-saudara, garis bawahi bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Allah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalamnya, di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Di dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ya saya ulangi, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin.
Kalau saudara mengasihi saat ini, Allah ada di dalam kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kasih yang sejati. Tema pada hari ini adalah kasih Allah itu kasih yang sejati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kasih yang sejati itu kasih yang tidak ada tandingannya, kasih yang luar biasa, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Orang bilang mengasihi tapi tidak ada pengorbanan, itu nonsen. Itu hanya omdo, ya. Omong doang, betul. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi saudara-saudara kita. Tanpa kita mengasihi saudara-saudara kita, kasih Allah itu tidak ada di dalam hidup kita, dan hidup kita tetap di dalam gelap. Kasih Allah tidak ada di dalam kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena Allah mengasihi kita, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kasih Kristus, kasih Allah yang luar biasa, tidak ada tandingannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Yesus taat sampai mati di kayu salib, penderitaannya, saudara-saudara yang kekasih, penderitaannya itu sangat mengerikan. Pada saat dia mengalami siksaan, sengsara, sampai di kayu salib, itu finish, itu selesai, dia menebus dosa-dosa setiap kita. Tanpa Kristus disalib, tidak ada penebusan dosa. Jadi saat ini kita bersyukur karena Allah mengasihi kita, dan kita harus mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, kekuatan kasih itu luar biasa. Kekuatan cinta itu luar biasa. Kalau kita berkata, aku mengasihi, aku mencintai suami istri, buktinya apa? Harus ada pengorbanan. Contohnya seperti Yakub. Yakub mencintai Lea atau Rahel? Rahel, ya. Tapi yang dinikahi yang lebih dahulu siapa? Lea, ya, Lea. Karena dia ditipu sama pamannya Laban. Kalau dia tidak ditipu, dia tidak menikahi Lea. Nah, jadi saudara-saudara, 7 tahun dia kerja untuk mendapatkan si Rahel. Tapi ternyata pada malam hari, ya, dia melihat, loh, ini bukan Rahel, ini Lea. Kenapa saya ditipu? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia komplain sama Pak Laban. Terus Pak Laban bilang apa? Nah, mana mungkin aku menikahkan anak yang kedua, sedang anak yang pertama belum menikah. Nah, enggak bisa, saya kan ada perjanjian. Saya kerja 7 tahun untuk mengambil Rahel sebagai istri saya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ya sudah, kamu kerja 7 tahun lagi, nanti kamu mendapatkan Rahel. Saudara-saudara, pengorbanan Yakub. Bekerja 14 tahun untuk si penipu pamannya, Pak Laban ini, hanya untuk mendapatkan si Rahel. Cinta yang sejati, itulah cinta yang membutuhkan pengorbanan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita dengar sampai intai, nah itu cinta sehidup semati. Adakah sekarang suami istri yang sehidup semati? Halo? Ada enggak? Tidak ada toh? Tidak ada, lu mati-mati ya sudah. Iya toh, gua hidup sendiri. Nah, karena apa? Makin tua kadang-kadang, ya toh? Kadang-kadang makin tua itu cintanya makin merosot, makin luntur. Padahal kasih Kristus itu cinta yang sejati.
cinta yang sejati itu cinta yang butuh pengorbanan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ada contoh seorang pemuda India. Dia ketemu sama gadis dari Eropa di suatu tempat, pokoknya di daerah India. Lalu mereka itu ya saling jatuh cinta lah. Nah, setelah itu waktunya si cewek ini pulang ke Eropa, mereka berpisah. Tapi karena kasih, nah karena cinta yang luar biasa, gimana caranya ke Eropa? Dia tidak punya uang, dia bukan orang kaya. Nah, saudara-saudara, si pemuda India ini naik sepeda ontel, loh masuk akal enggak? Enggak masuk akal sepeda ontel. Ya, naik sepeda ontel berangkat ke Eropa. Jaraknya saudara tahu 10.000 kilo. Sini Jakarta aja 1.000. Saudara bayangkan 10 kalinya Jakarta. Ditempuh dengan naik sepeda ontel. Saking apanya? Cintanya. Cinta itu membutuhkan pengorbanan. Saudara-saudara yang kekasih, dia menempuh perjalanan dengan susah payah itu selama 5 bulan. Dan mereka bertemu dengan keluarganya, akhirnya mereka menikah. Nah, saudara-saudara, kita bisa membayangkan cinta kita sama pasangan masing-masing itu pengorbanannya apa? Saya tanya sekarang. Suami-suami, pengorbanan untuk istri apa? Kadang-kadang untuk rumah tangga itu keluar uang pelitnya setengah mati. Ya, sampai membuat cekcok. Suami istri itu bukan pengorbanan, ya. Suami-suami yang berkorban untuk istri, ya, biar ada loh, biarpun istrinya royal, kasih uang terus. Dan dia diberkati Tuhan terus. Amin. Loh karena apa yang dia keluarkan, ya, ini kembali bawa teman-temannya. Amin. Nah, saudara-saudara, jangan takut untuk memberi. Ya, memberi ya untuk pasangan aja tidak bisa, apalagi untuk orang lain tidak mungkin. Jadi hari ini kalau ada yang pelit sama istri, engkau belum berkorban untuk istri. Ya, jadi saudara-saudara yang kekasih, dia itu uang itu kalau dilepas, dia balik bawa teman-temannya yang banyak. Amin. Jadi rumah tangga itu aman, tentram, damai. Kesulitan, pertengkaran di dalam rumah tangga itu kebanyakan dari apa? Ekonomi, dari keuangan. Ada yang suaminya kaya tapi istrinya kekurangan. Ada yang seperti ini, ya. Jadi apa? Kamu jadi orang Kristen, cerminnya apa? Apakah kamu tidak jadi batu sandungan kalau seperti ini? Pembantu lihat, waduh, suami istri, bosku tiap hari bertengkar karena soal apa? Uang, tidak ada yang lain, uang. Nah ini pengorbanan Kristus di kayu salib, itu untuk menggenapi hidup kita, mengampuni setiap dosa-dosa kita, dan membuat kita ini menjadi orang-orang yang berubah. Amin. Menjadi orang-orang yang cinta akan firman Tuhan. Ada pasangan suami istri. Saya kasih pasangan-pasangan yang indah, ya, pasangan-pasangan yang penuh pengorbanan. Di Cina ada pasangan suami istri di satu desa. Dia ini tidak disetujui sama orang tuanya. Menikah tidak disetujui, tapi karena saking cintanya, akhirnya mereka menikah sendiri, lari naik ke atas gunung. Saudara-saudara yang kekasih, di atas gunung yang tinggi mereka hidup berdua. Nah, bayangkan selama berpuluh-puluh tahun mereka hidup di atas gunung. Makannya kayak apa? Saya enggak ngerti makannya, tapi saya cuma tahu ceritanya, ya. Pengorbanan si suami ini terhadap istrinya tuh luar biasa. Gunung yang sangat tinggi itu, dia lihat istrinya kalau turun itu setengah mati. Mungkin bisa jatuh, masuk jurang.
Nah, apa yang dia kerjakan? Pada waktu itu dia lihat banyak kayu, mungkin kayu jati ya. Nah, dia buat tangga, membuat tangga di atas gunung sampai turun ke bawah. Itu dia lakukan sampai hampir akhir hayat hidupnya. 50 tahun dia kerjakan tangga ini sendiri. Nah, inilah pengorbanan yang luar biasa. Tapi juga tidak sebanding dengan kasih Kristus kepada kita. Nah, saudara-saudara, bersyukurlah. Nikmatilah. Saya bilang, nikmatilah, bersyukurlah untuk pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga bisa mengubah hidup kita. Yang dulu kita serampangan, kita penuh dengan kegelapan. Tapi hari ini terang Kristus ada di dalam hidup setiap kita. Amin. Terang Kristus ada di dalamku. Katakan sebelah menyebelah. Ayo berikan salam. Terang Kristus ada di dalamku. Terang Kristus ada di dalamku. Haleluya. Sekarang saya tanya. Apa yang kita korbankan untuk Tuhan? Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Terus? Amin. Mengasihi kepadaku. Mengasihi masuk di dalam hati kita. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Sini kok enggak kedengaran suaranya? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Saudara meresapi kata-kata ini. Melayani lebih sungguh. Mengampuni. Saudara sakit hati sama siapa? Ampuni saat ini. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara memuji Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara lakukan bukan cuma menyanyi. Ada orang waktu puji-pujian menyanyi, cuma menyanyi. Taunya dari mana? Menyanyi. Aku mau bersyukur sambil tolak-tolak kiri kanan. Itu cuma menyanyi. Tapi kalau saudara benar-benar saudara percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, saudara tidak akan cuma menyanyi, tapi saudara menyembah, saudara bersyukur, saudara memuji Tuhan, dan di situ terjadi sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudara-saudara, jangan sepelekan pengorbanan Yesus di kayu salib. Melayani lebih sungguh. Kadang-kadang kita ini melayani pakai hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, kalau melayani keluar uang, Tuhan masa terus-terusan keluar uang. Nah, ini melayani pakai hitung-hitungan. Tuhan, waktuku ini buat kerja Tuhan Yesus, aku melayani sudah berapa lama. Itu pakai hitung-hitungan. Tapi kalau saudara 100% punya kasih kepada Tuhan, saudara tidak akan hitung-hitungan kepada Tuhan. Kita melayani di tempat ini, seperti pemain musik, pemain organ itu, saya lihat setia melayani.
Itu kasihnya kepada Kristus adalah kasih yang sejati. Bukan kalau kita melayani, kalau ada persembahan kita layani semangat memuji Tuhan. Kalau tidak ada persembahan ya sudah. Nah saudara-saudara, itu melayani karena mamon. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, merelakan semuanya. Karena yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Ayo saudara katakan, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Saudara angkat tangan, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang utama di dalam hidup ini melayani Tuhan. Bukan melayani keluarga nomor satu, ya suami nomor satu, Tuhan nomor berapa? Wah, nomor sekian, suami, anak, keluarga dulu dan baru Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan lebih dulu mengasihi kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita menerima hidup yang kekal. Jadi yang terutama di dalam hidup ini adalah melayani Tuhan. Kalau saudara mengasihi, saudara pasti melayani tanpa saudara melihat aku sekarang nih di gereja melayani sebagai apa. Nah, sering kita merasa, oh aku kok cuma maaf, ya toh. Oh aku kok cuma bersihin gereja. Oh aku kok cuma jadi asyar. Aku kok cuma ini, cuma ini. Saudara-saudara, di dalam pelayanan yang penuh dengan keikhlasan, itu semua diperhitungkan sama Tuhan. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kita ini kalah sama anak kecil. Ada seorang anak kecil 10 tahun, dia kena sakit kanker. Kemudian anak ini di rumah sakit sudah berapa bulan, dia berdoa. Dia cuma tinggal berdua sama mamanya. Dia berdoanya bukan minta kesembuhan. Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Tidak seperti itu. Tidak sama kayak kita, betul? Nah, kita yang penting diri kita. Aku Tuhan sembuhkan. Aku berkati Tuhan Yesus. Aku semuanya. Tapi anak ini berdoa, Tuhan Yesus, kalau aku nanti dipanggil Tuhan, siapa yang menemani mama? Berikan teman untuk mama. Nah, inilah doa yang mulia. Saudara-saudara, dia tidak memperhitungkan keadaannya. Dia tidak merasakan bahwa kanker itu sangat mengerikan. Tapi dia memikirkan, nanti kalau dia pergi, mamanya ini sama siapa? Wah, itu doa yang sangat mulia. Saudara-saudara, kita percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Ternyata anak ini mati apa enggak? Tidak mati. Dan anak ini sekarang saudara-saudara yang kekasih, dia melayani Tuhan. Dia sembuh secara ajaib. Nah, di sini saudara, kita berdoa, jangan berdoa dengan penuh egois. Untuk diri kita sendiri, untuk diri kita. Doakan kalau saudara mau doa, doa pagi, doa malam, saudara berdoa dulu untuk orang lain yang susah. Teman saya ini banyak yang sakit kanker. Kalau direnteng dalam doa itu kira-kira ada 6-7 orang yang kena sakit kanker. Ya, jadi saudara-saudara yang kekasih, ada yang satu saudara, 2 orang, kakaknya habis kena kanker meninggal. Ya, terus dia sendiri kena kanker, dia takut. Dia takut apa? Meninggal seperti
kakaknya. Saya bilang, yang penting bukan takut meninggal, tapi yang penting persiapan hatimu. Persiapan hatimu untuk Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia tahu bahwa kakaknya persis penyakitnya kayak dia, kanker payudara, ya. Nah, dia sekarang ngalami seperti itu, dia bilang, aku nanti meninggal. Hei, saya bilang, di dalam Tuhan itu masih ada mujizat. Di dalam Tuhan itu kamu percaya, kamu pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Percayalah, yang penting percaya bahwa Yesus mengasihi engkau, Yesus mengasihi keluargamu. Saudara-saudara yang kekasih, saat ini sudah gundul, sudah pokoknya ya secara manusianya paling kayak kakaknya, ya toh. Tapi Tuhan itu penuh keajaiban. Dia mengasihi setiap kita, tidak pandang bulu, tidak lihat status kita. Tapi dia mengasihi kita itu sepenuh hati. Yang sakit sekarang ini katakan, aku sehat, aku sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Nah, dia sakit sudah kira-kira 6 tahun. Sampai saat ini setelah gundul, ya. Nah, karena apa? Gundul kan saudara tahu itu karena di kemo, ya. Jadi sampai saat ini tumbuh rambutnya lebat dan dia tuh sehat, sekarang ini badannya gemuk. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Engkau percaya hidupmu itu di tangan Tuhan. Engkau dilukis di tangan Tuhan. Amin. Engkau diukir di tangan Tuhan. Di dalam Yesaya 49 ayat 16. Jadi janganlah engkau gentar. Karena saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau engkau takut di dalam kehidupan ini. Kita punya siapa? Di dalam kita ada siapa? Kalau hidup kita takut terus. Kita buka tetap ya di 1 Yohanes 4. Kita baca ayat 18 sampai 19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara-saudara yang kekasih. Sekarang yang kita takutkan apa? Waktu ada demo, mencekam, ya, takut. Semua ndak ada, orang ndak takut tuh ndak ada. Tapi jangan takut yang berlebihan. Aku punya Tuhan yang besar. Angkat tanganmu. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ayo ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku tuh punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Saudara terima sekarang kemenangan dari Tuhan. Amin. Saudara masukkan dalam hati. Terima kemenangan dari Tuhan. Jangan engkau takut dalam hidup ini. Saudara-saudara, kalau kita takut terus, kita sama tidak memiliki Allah di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat keadaan sekarang ini, siapa yang tidak takut? Banyak, semuanya tutup. Nah, saya tidak usah sebutkan satu persatu. Tapi kalau kita lihat demo, dari Indonesia itu merembet kemana? Ke India, terus ke Thailand, ke mana ya? Lah ya, Nepal ya. Nah, ngeri yang di Nepal itu. Lebih dari di
Indonesia. Nah, bayangkan saudara-saudara, saudara kalau lihat di TikTok, makanya saya tidak mau lihat itu, ya toh, itu membuat energi negatif. Jadi kita ini lihat gitu itu ketakutan. Aduh Tuhan, aduh kasihan mereka Tuhan. Jadi saya ini kepikiran, ya toh, lihat istrinya Perdana Menteri yang lumpuh ya masih ditolong, tapi ada satu yang terbakar, meninggal, ya. Bayangkan itu, pokoknya saudara kalau sudah lihat itu ngeri sekali, ya. Tapi saudara percaya, kita ini dilukis di tangan Tuhan. Kita ini dalam tangan Tuhan, aman, tentram, damai, asal kita percaya. Nah, di sini saudara-saudara, banyak demo-demo nanti katanya tanggal berapa? Tanggal 17 ada demo lagi di Jakarta. Kita ini menjadi orang-orang yang punya tugas, punya kewajiban untuk berdoa. Di mana saudara berdoa sepakat bersatu, di situ mujizat terjadi. Amin. Kita doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kita berdoa untuk seluruh dunia. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita berdoa untuk cuma kepentingan kita saja, tapi hari ini yang sangat kepepet doanya adalah untuk bangsa dan negara. Bayangkan sekarang, orang punya uang di bank tahu-tahu lenyap. Nah, ini mengerikan. Ya, sampai orang bingung. Wah, kalau gitu uang dibelikan emas. Dibelikan emas, terus yang punya uang banyak bingung. Emas nanti ditaruh di mana? Taruh di bank juga bahaya. Taruh di rumah bahaya. Saudara-saudara yang kekasih, perlindungan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Jadi aman, tentram di dalam tangan Tuhan. Kita ini harus percaya kepada Tuhan. Nanti sebentar beras. Waduh, beras. Saya pernah mau beli beras itu di beberapa supermarket itu kosong semua. Wah, di hypermart kosong. Saya lari ke Lotte kosong. Loh, terus ke Superindo. Satu orang antri boleh beli dua sak yang 5 kiloan nih. Loh, kenapa ya beras kok begini ya? Nah, saya bukan mikir diri saya. Karena saya meskipun tidak makan nasi tidak apa-apa. Nah, orang-orang di sana itu loh kalau tidak ada beras bisa mati. Makanya banyak satu keluarga 5 orang, 6 orang mati bunuh diri dibunuh dulu anak-anaknya, terus papanya mati belakangan. Karena apa? Tidak tahan hidup, tidak tahan ekonomi. Nah, inilah tugas kita mengasihi saudara kita, mengasihi orang-orang di luar kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita punya kelebihan di dalam ekonomi, kita harus ingat orang-orang di kanan kiri kita, saudara kita, famili kita. Mungkin mereka ada yang susah hidupnya, ada yang tidak bisa nyekolahkan anak. Zaman sekarang masih banyak orang yang tidak bisa makan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ada yang kapan hari itu saya bagi sama Pak Edi bagi sembako di satu tempat. Terus dia bilang, "Duh, terima kasih Bu, ini bisa saya bagi-bagikan ke saudara-saudara saya." Loh, satu kantong ini dibagi ke saudara. Iya, banyak mereka yang tidak bisa makan. Waduh, terenyuh saya mendengar seperti ini rasanya, aduh kasihan ya. Makanya saudara-saudara, jangan kita, kalau kita punya kasih Allah yang agape, kita tidak akan mementingkan kehidupan kita sendiri. Kehidupan kita ini di tangan siapa? Tangan Tuhan. Jadi kalau kita ulurkan tangan kita untuk orang lain, ya saudara-saudara yang kekasih, hidup kita ini dipelihara Tuhan lebih lagi. Haleluya. Jadi kita jangan hidup di dalam ketakutan. Ada yang ketakutannya macam-macam, ya. Saya sampai gini lihat, wah ini orang Kristen modelnya kayak apa ini? Kalau ke gereja firman yang diterima pulang nanti hilang. Nah, hari ini saudara percaya, tadi yang dinyanyikan apa aja? Banyak toh. Mengasihi lebih sungguh. Nah, terus yang terutama. Nah, nanti pulang saudara ingat nanti
puji Tuhan sendiri. Bukan nyanyi loh ya. Saya katakan nyanyi sama memuji tidak sama. Ya, nyanyi itu sama selengean kiri kanan, tidak ada. Itu tidak ada kuasa yang masuk. Roh Kudus hadir di sini. Tapi kalau saudara main-main, Roh Kudus itu suka sama orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kekasih, orang yang tidak berakar di dalam Tuhan, ini ketahuan pada saat apa? Orang yang tahu firman, percaya, oh ada masalah, aku di tangan Tuhan. Tuhan tahu masalahku dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupanku. Jadi tenang. Dengan tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Amin. Yang punya hutang tenang. Percaya Tuhan menggenapi janjinya. Dikatakan Tuhan itu menggenapi janjinya. Dia mengatakan sesuatu dan dia tidak pernah mengingkari kita. Saudara-saudara yang kekasih, hidup itu banyak tantangan. Tantangannya macam-macam. Ada yang sakit penyakit, ada yang soal ekonomi, ya, ada yang punya utang, banyak utang, habis utang gali lubang tutup lubang, utang lagi, tidak ada habis-habisnya, utang berantai. Kalau seperti ini saudara katakan, aku putuskan hubungan dengan hutang. Saudara katakan tiap hari, aku putuskan hubungan dengan hutang di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya kalau ibu-ibu ini saya tuh sering lihat ibu-ibu ini kayak di mall-mall itu. Wah, belanja, beli tas mahal, beli baju mahal, ya toh? Terus nanti suaminya yang bayar, nanti punya utang. Ibu-ibu yang suka ke mall, yang suka barang-barang mewah, enggak apa-apa. Mungkin ibu ini dilahirkan di tanah yang super mewah, ya, di tanah yang seperti Tanah Abang, ya. Ini yang suka tiap hari itu ada teman saya, kalau enggak ke mall enggak bisa. Ya toh, harus pergi ke mall untuk apa? Nanti jajan lah, nanti beli ini, beli itu, semua dibeli pulang, nenteng tas, ya toh nenteng belanjaan. Lah, nanti yang bayar utang suaminya, kan enggak lucu kalau gini. Nah, ini kamu dilahirkan di tanah, iya toh, yang suka shopping, nah dilahirkan di Tanah Abang. Nanti wah bertengkar suami istri, iya bertengkar, nanti beli makanan aja istrinya, masa beli roti sampai 500.000, siapa yang makan? Ya toh, cekcok sama suaminya. Suaminya tanya, ini berapa ini? Roti segini banyak. Murah, cuma 100.000, katanya gitu. Loh, saudara-saudara, apa percaya? Ya toh, nah ini suami istri, ya toh. Nah ini kan ada yang lucu, yang bertengkar terus tiap ketemu kayak anjing sama kucing. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu sama, dua-duanya tuh dilahirkan di tanah sengketa, betul? Coba ditanya, ya toh? Oh ini dua-duanya lahir tanah sengketaan. Nah, jadi ada yang lebih ekstrim lagi, ya. Ini saya punya saudara, bukan saudara kandung, ya. Waktu ada yang meninggal, saya jauh-jauh pergi ke Semarang, ya toh, ternyata kamu kok enggak datang? Yang orang Semarang, oh enggak bisa aku datang. Loh, kenapa? Dia itu sio macan. Oh, kamu ya sio macan. Iya, kalau sio macan, ya toh, sama-sama sio macan, itu kalau orang Jawa bilang itu wetone podo, ya. Itu ndak mau ketemu, ya. Sudah mati ndak mau ketemu. Loh, kenapa saya tanya? Saya tahu itu, kan sudah terkenal ya. Kalau sionya sama, ya ndak berani datang. Itu orang Kristen model apa? Itu tidak tertanam di dalam Kristus. Loh, jangan nanti aku dibawa. Loh, orang sudah mati jadi mayat kok bisa bawa orang tuh loh. Iya toh? Bawa badannya sendiri tidak bisa, bawa kamu. Iya toh? Aneh toh? Nah, saudara-saudara, itu loh masih takut-takut hal-hal yang seperti ini. Terus saya tanya, untung ya suamimu bukan sio macan ya. Kalau dua-duanya sio macan,
salah satu meninggal, kamu tidak datang. Iya toh? Tidak boleh, lihat peti tidak boleh. Betul toh? Waktu mau tutup peti, semua noleh ke belakang. Iya toh? Tuh orang Kristen tidak ada yang seperti itu. Amin. Tidak usah ikut-ikutan kayak gitu. Katanya kalau tutup peti gini ya, matanya merem atau lihat sana. Iya. Nah itu orang Kristen tidak ada kayak gitu. Iya toh? Katanya bikin apes, bikin sial. Yang bikin sial itu bukan lihat tutup peti itu, ya. Tapi yang bikin apes itu kata-kata kita sendiri. Yang bikin sial itu kata-kata negatif yang sering kita ucapkan. Contohnya apa? Nah, kata-kata yang negatif ya, yang bikin orang itu tidak hidup berkelimpahan. Kalau terima gaji dari suaminya tidak cukup, ini tiap bulan cuma segini, nanti kita seterusnya apa yang kita makan. Nah, ini kata-kata negatif. Nanti setiap bulan kamu tidak cukup. Betul? Betul loh ya. Jadi mulai hari ini terima uang dari suami atau saudara dapat berkat, bilang bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Karena di dalam ucapan syukur yang kita ucapkan dari hati, Tuhan tahu. Hatimu yang ikhlas, Tuhan tahu, Tuhan mendengar, dan Tuhan melimpahkan. Amin. Orang yang bersyukur tidak ada yang kekurangan hidupnya. Orang yang bersyukur tidak punya hutang. Hidupnya penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jangan takut. Jangan takut di dalam hidup ini. Takutlah kalau kita ini berbuat salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Takutlah kalau nama kita tidak tercatat di surga. Amin. Nah, saya kasih contoh. Ada seorang ibu tanya, ini tiap hari loh, ke gereja rajin, ya persekutuan ya rajin. Terus tanya, aduh nanti aku kalau mati masuk mana ya? Loh, kok masuk mana? Siapa yang takut mati? Halo? Yang takut mati itu artinya jahat, tidak tahu jalan ke surga. Betul? Saudara harus tahu dan saudara sendiri yang menentukan, bukan Tuhan. Saudara sudah percaya dengan Tuhan, tapi kalau hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidupmu masih dalam gelap, hidupmu masih penuh kebencian, penuh sakit hati, engkau tidak bisa mengampuni, saudara-saudara, tidak ada jalan menuju kekekalan. Amin. Jadi jangan tanya sama orang, aku ini nanti masuk mana? Tanya kepada dirimu sendiri. Jangan kita takut. Wah, ini nanti jadi hamba Tuhan ini. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bilang sekarang ini, ya, mati, khawatir, takut, ya. Terus hidup kita ini jadi kayak apa? Harus ada di dalam Yesus, harus ada kepastian. Saudara tuh pasti masuk mana itu sudah harus ada kepastian mulai sekarang. Amin. Harus pasti, aku pasti masuk surga. Kalau, nah, hidupku sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Nah, ini aja. Kalau saudara hidup penuh dengan kebencian, penuh dengan sakit hati, itu jangan dipelihara. Karena itu jalan menuju, saudara sedang jalan menuju ke neraka. Jadi tidak usah tanya kiri kanan. Saudara melakukan apa? Ada kan orang yang hidupnya baik sampai itu rasanya, aduh ini orang ini kok seperti hamba Tuhan ya. Nah, hamba Tuhan hati-hati. Semua hamba Tuhan harus baik ya. Kalau ibaratnya kita ini jadi teladan, kita ini jadi contoh. Ada hamba Tuhan yang cerewetnya luar biasa itu ada ya. Nah, ini kita harus tahu bahwa
hamba Tuhan ini masih hidup belum, kasih Allah belum ada di dalam hidupnya. Kalau kasih Allah itu ada di dalam hidup kita, cerewet-cerewet itu hilang. Karena cerewet itu berarti kita tidak bersyukur. Saya pernah ngomong sama satu orang. Ya, saya ngomong gini. Saya bilang gini loh. Sama satu orang, ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau engkau sekarang hidupmu ini penuh dengan caci maki, ya, penuh dengan ngomel terus. Saya pernah ngomong, nanti mobil habis dicuci, tahu-tahu hujan. Wah, aku ini yang habis nyuci mobil kemarin, habis sekian, sekarang hujan, sialan. Nah, cuma seperti ini tapi ini ngomel. Ya, ini kan kelihatannya sepele. Ya, nah, saudara-saudara, saya kasih ayat. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 10, saya kasih ayat. Kamu ya, saya lihat, saya dengar, hidupmu ini ngomel terus. Kamu ini kasihan. Jadi anak Tuhan tapi Tuhan tidak hadir dalam hidupmu. Tiap hari ngomel. Nah, saya kasih 1 Korintus 10 ayat 10, coba ditayangkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. 1 Korintus 10 ayat. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Loh, ini sangat mengerikan loh. Ayat ini menakutkan. Bersungut-sungut, ngomel terus ini ditampar sama malaikat. Loh, kalau saya ngomong gitu orangnya marah. Oh, masa ngomel gitu aja nanti aku ditampar malaikat maut katanya. Malaikat maut itu kan mengerikan. Loh iya, kalau ditampar kamu bilang mengerikan, ditampar itu bisa sampai mati. Loh betul, karena ini malaikat maut. Jadi saudara-saudara ingat-ingat ya, hidup ini jangan kita ini penuh dengan sungut-sungut. Hidup kita ini baiklah setiap hari. Pujilah Tuhan. Nanti itu yang di dalam ini indah. Ya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, makanya kalau kita percaya, kita ini kalau mengucapkan kata-kata yang positif, maka ketenangan, damai sejahtera itu menjadi milik kita. Amin. Kalau tenang, damai, sejahtera, suami, istri, sekeluarga, itu berkatnya dibuka sama Tuhan. Amin. Kan kalau kita doa, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa nutup. Yang nutup itu ya sungut-sungutmu. Ya toh? Nah ini loh yang nutup, ya toh, supaya berkat itu tidak sampai ke tangan kita karena banyak sungut-sungut di dalam hidup kita. Karena di dalam firman dikatakan kamu merasakan semua tidak baik. Apa yang ada padamu semakin diambil. Tapi kalau semua kamu katakan, oh Tuhan terima kasih, saya dikasih singkong sama tetangga. Contoh-contoh yang sepele-sepele kadang-kadang orang tidak bisa bersyukur. Ada yang dikasih, saya kalau dikasih singkong tuh, waduh, singkong sama santan itu, kok tahu ya kesenanganku. Nah, bersyukur saya. Ya toh, dikasih. Iya loh. Jadi dikasih itu bukan lapo sih zaman saya ngekei pohon. Nah, gitu ya. Nah, itu sungut-sungut loh. Gitu, tidak bersyukur. Perkataan-perkataan negatif itu keluar. Akhirnya hidupnya penuh dengan liku-liku. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Istri sekarang, kalau suami pulang dari kerja, terus istrinya nyambut, bahagia sukacita, aduh, ya toh, kamu capek ya Pak? Kira-kira suaminya seneng apa enggak? Oh seneng. Tapi kalau suaminya datang pulang kerja sudah capek, Pak, kamu itu makin tua makin elek, ya toh, makin tua kamu, ya toh, nah makin benci no mukai. Nah
kalau kayak gitu. Nanti kalau suaminya selingkuh, salah suami apa salah istrinya? Nah, salah istri. Makanya kalau ada suami selingkuh, jangan langsung kita menghakimi. Oh, itu memang tukang selingkuh. Enggak. Tapi kita lihat, ya. Kita lihat isi istri ini kayak apa, tingkah lakunya di rumah kayak apa. Ada yang kayak burung, suaminya bilang tak tinggal keluar, pusing kepalaku. Loh, gitu. Makanya di luar cari yang bisa diajak ngobrol. Betul? Loh, yang di luar diajak ngobrol masa marah-marah. Hei, kamu ngobrol sama aku terus, bosan aku. Masa gitu? Kasih Allah yang agape itu harus ada, ya. Bukan cuma istri, suami juga sama. Suami itu pernah ndak ngelus-ngelus rambut istrinya? Aduh, kamu makin tua makin keriput, bukan gitu ya? Makin tua kok makin cantik, makin tua makin menarik. Iya. Loh, kalau istri dibuat gitu, waduh berbunga-bunga. Dandanya ndak karu-karuan tambah. Iya toh? Iya toh, dandan segala macam dipakai kayak pohon Natal. Nah, saking sukacitanya dipuji sama suami. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau dipuji saling menyenangkan, itu ndak ada sakit penyakit. Amin. Loh, siapa yang sesak napas? Itu nyimpen dalam hati. Aduh, suamiku mau tak makan ini. Iya toh. Nah, tiap hari sakit hati, napasnya sesek, itu hati-hati. Iya toh. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ada seorang ibu, umurnya, saudara kalau lihat di TikTok pasti tahu, umurnya 128 tahun. Wah, dia ini luar biasa. Saya lihat, sedang saya sekarang ini tak pakai sepatu hak, iya toh? Karena apa? Capek kalau habis bawa firman. Tapi dia 128 gini, pakai hak 30 cm. Sepatunya berjejer-jejer kayak toko. 128. Terus dandanya menor, bajunya tidak pernah dia pakai baju 2 kali. Kalau saya berkali-kali pakai baju, ya. Dia bajunya sekali pakai di out, sekali pakai di out. Karena apa? Dia punya uang banyak, 128 ini otaknya cerdas, ya toh? Dia bilang, Bu, ditanya, Bu resepnya apa ya? Terus sampai umur sekian kok masih sehat? Dia bilang, nah ini saudara-saudara yang kekasih, ini yang harus kita contoh. Yang kita contoh apa? Hidup penuh dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat, tidak ada ketakutan, ya. Kalau kita takut-takut di dalam hidup ini, kasih Allah tidak sempurna di dalam hidup kita. Amin. Nah, jadi dia katakan yang ke-1, hati yang gembira, selalu gembira dia. Nah, yang kedua, saya sukacita, saya senang dandan. Wah, mempercantik diri, ya. Sehingga kalau suami lihat, wah kamu makin hari makin cantik, memang betul, ya toh. Nah di sini loh, ya perempuan-perempuan memang harus dandan, ya. Jangan nanti kalau cuma di rumah, ya toh, sembarangan pakai baju, pakai daster, ya baunya apek, dipakai 1 minggu udah ganti. Nah ini suaminya mau ngerangkul kayak apa ya? Bingung, ya toh. Jadi saudara-saudara, di dalam kasih itu ada keharmonisan. Di dalam kasih itu ada kesempurnaan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan takut-takut. Jangan takut sekarang huru hara, ya, tapi kita tetap percaya Mazmur 91, ya, Tuhan melindungi kita. Jadi kita ingat ayat-ayat firman Tuhan sehingga hati ini tenang, damai. Karena saudara-saudara yang kekasih, kalau kita tidak baca firman, di mana kita mendapatkan kekuatan? Kita ini anak-anak Tuhan harus berakar di dalam Kristus, harus berbuah di dalam Kristus. Oleh sebab itu, hidup mati kita ini di tangan Tuhan. Jadi janganlah kita takut. Kalau kita takut, firman mengatakan apa? Nah, hari ini Rasul Paulus bilang apa? Kalau aku boleh hidup, aku ini bersyukur boleh berbuah untuk Kristus. Tapi kalau aku diizinkan Tuhan untuk pulang,
Ya, jadi jangan ada yang takut pulang. Ya, waktunya kalau sudah waktunya Tuhan, waktu muntek mulai, ya mulai. Ya toh, enggak usah Tuhan enggak mau. Enggak ada. Pulang ya pulang. Ya toh, pulang, kamu percaya pulang kemana? Rumah Tuhan loh ya, surga loh ya. Enggak ada yang pulang nanti masuk neraka, enggak ada. Ya, jadi Rasul Paulus mengatakan, kalau aku diizinkan pulang ke rumah Bapa, aku bertemu dengan Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang terakhir kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 20-21. 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Jadi di sini saudara-saudara, kasih Allah itu komplit. Allah adalah kasih, perikopnya nanti saudara bisa baca ulang di rumah di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Jadi di dalam kasih saudara bilang mengasihi Tuhan, tapi saudara membenci saudara-saudara kita, membenci suami. Ada loh, ada yang membenci suami, ada yang membenci istri. Ada ya, karena ya saudara-saudara ada banyak hal yang diperhitungkan sehingga kita ini tidak sinkron dalam hidup ini. Tapi kasih Allah kalau ada dalam hidup kita, mulailah hidup berdamai di dalam keluarga dulu. Hidup berdamai bukan di luar, tapi di dalam keluarga dulu. Harus ada damai, sejahtera, sukacita. Ya, karena kasih itu mengampuni. Kasih itu apa ya? Nah, jadi kasih itu luar biasa. Saya ini kalau di rumah itu dibilang banyak omong tentang firman, sampai anak saya, aduh mama mah bosen. Loh, sampai gitu loh. Ya. Loh, ini firman, saya bukakan lagi yang lain. Beritakanlah firman ini ya untuk anak-anakmu pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berdiri, pada waktu engkau bepergian, selalu engkau ucapkan firman ini kepada anak-anakmu supaya apa? Panjang umurmu, sehat badanmu ya, supaya anak-anakmu juga mengalami seperti yang engkau alami. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi di sini meskipun mereka kadang-kadang capek ya dengar firman itu, tapi tetap masuk. Jadi kenapa kok saya tahu ya, waktu di dalam kehidupan sehari-hari ada masalah, mereka mengeluarkan kata-kata. Oh, ayat firman ini berkata seperti ini, aduh bahagia saya, sukacita. Jadi apa yang saya ucapkan ini tidak sia-sia. Ya, kadang-kadang pertengkaran, percekcokan itu mendatangkan nih loh berkat tertutup. Siapa yang mau berkatnya tertutup, tukaran terus, ya. Suami istri kayak anjing sama kucing, ya. Itu berkatnya ditutup, ya. Ditutup sama siapa? Tuhan enggak loh ya. Tuhan tidak pernah menutup berkat kita. Yang menutup berkat itu kita sendiri. Amin. Lah kalau damai sejahtera sukacita itu kan kita bersama. Nah, firman itu jadi nyata dalam kehidupan kita sehingga berkat Tuhan terbuka melimpah, ya. Pernah anak saya itu perjalanan kita sekeluarga di tol, waduh, guyon ngakak maunya ke Trawas, terus sampai gini, akhirnya kita enggak sadar semua. Loh, ini kemana ini kata yang nyetir anak saya bilang, loh kebacot ini gitu. Terus kebablas. Loh kebablas ya apa? Saya bilang gitu. Loh ini sudah lewat Trawasnya. terus kayak apa? Mau balik enggak bisa kan? Mau balik enggak bisa. Nah, kalau mama papanya itu tahu seperti itu, ada yang kamu ini goblok. Nah, saudara-saudara, sudah terjadi pertengkaran. Tapi di sini begitu kebablas hampir sampai di mana ini? Pokoknya hampir sampai Malang ya. Kita ini sambil ketawa, sambil ketawa mengucap syukur terima kasih sama Tuhan, nanti belok, nanti balik. Nah, sudah beres, ya toh? Sambil apa? Bukan kamu ini gara-gara ini suka goyang ini enggak ada. Ya,
Tidak ada saling nuding, saling menyalahkan. Tapi di sini kasih Allah itu melimpah dalam kehidupan kita sehingga damai sejahtera itu ada. Kita saling mengasihi, kita saling mengampuni. Orang yang tidak mengampuni, yang nyimpen terus kesakit hati sama orang, ya rugi untuk dirinya sendiri. Karena apa? Ini dipelihara. Kebencian, sakit hati, ya. Waduh, kepahitan. Sampai saya bilang, masa yang diomong itu terus, ya. Nanti kamu tahu-tahu loh ya, karena kamu simpen terus ini yang tidak baik. Yang tidak baik disimpan terus akhirnya stres, depresi. Yang salah nanti siapa? Loh, nanti Tuhan yang disalahkan. Ya, Tuhan tidak ikut-ikut loh. Ya, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang tetap menyimpan dendam, menyimpan kecewa, tidak ada yang masuk kerajaan Allah. Ya, tidak ada. Jangan komplain nanti sama Tuhan, ya. Karena saudara-saudara yang kekasih, engkau tidak bisa mengampuni, ya. Di dalam ini 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan ini tambahannya 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Nah, kalau saudara lihat ini ngeri enggak? Kita ini sama dengan pembunuh manusia. Lah, lanjutannya, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, jadi lepaskan pengampunan selagi engkau masih diberi kesempatan, masih diberi waktu. Jadi saudara-saudara, saya tutup firman Tuhan hari ini karena apa? Banyak orang yang sakit hati pada waktu sudah ampuni ya, ampuni istrimu, ampuni anakmu, ya toh, sudah hap-hap baru pengampunan. Ya, ini saudara-saudara sering terjadi seperti ini. Tapi selama orang yang sakit ini mau meninggal, kan saya sering mendoakan, bukan sekali-sekali, tapi sering saya mendoakan orang yang sudah sakitnya parah, itu banyak teman saya yang tahu, ya toh, mesti dipanggilkan saya. Loh, spesialis katanya. Hati-hati loh ya, yang didoakan, ya toh. Kalau saya yang mendoakan tokcer katanya, ya. Tokcer 1 hari, 2 hari, 3 hari bablas. Loh, sungguh enggak tahu. Lah itu karunia kok. Ya toh, saya enggak bisa nolak. Tuhan itu ngasih karunia, daripada kamu sekarat, mati enggak, hidup enggak. Ya toh, mati enggak, hidup enggak. Dilepaskan, dibebaskan kamu, sekarang ini juga kamu, ayo semua minta ampun. Anak, istri semuanya, ya cucu-cucu minta ampun semuanya, beres, ya toh. Kamu di tangan Tuhan. Nah, di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Pulanglah dengan damai, tidak membawa sampah. Sampah ini tadi harus dibuang. Jangan dipelihara terus. Kalau nanti tumbuh subur seperti jamur, yaitu namanya kanker, ya. Jangan saudara pelihara terus, tapi lepaskan, bebaskan. Ada orang yang uangnya dimakan orang, sakit hatinya sampai berpuluh-puluh tahun, ya toh, tidak ada berkat. Tapi begitu melepaskan, di situ terjadi sesuatu yang dahsyat. Dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kasih yang sejati, kasih Kristus itu harus ada di dalam kehidupan kita. Dan di dalam praktek kehidupan sehari-hari itu kita harus memiliki kasih Kristus yang agape. Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, dan di hadapan takhta kasih karunia-Mu, kami mengucap syukur. Oh Roh Kudus Allah, tolonglah kami, agar kami mau belajar semakin mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Melalui kehidupan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Juga mengasihi diri kami sendiri. Bapa terima kasih.
supaya setiap benih firman yang sudah disampaikan mengalir, dimeteraikan dalam hidup kami. Memberkati akan hamba-Mu Ibu Pendeta Margareta, menyingkapkan firman lebih dan lebih lagi. Memberkati suami, memberkati keluarga, memberkati anak-anak menantu, para cucu, diberkati dengan berlimpah-limpah. Kami teringat buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Segala yang terjadi di negeri ini, kami tetap berdoa dan mempercayakannya kepada Tuhan. Supaya segala yang terbaik Tuhan akan menyatakannya bagi negeri yang kami cintai. Indonesia dipenuhi kasih dan kemuliaan Tuhan. Indonesia akan menjadi negeri yang diberkati, memberikan hikmat, kehidupan yang takut akan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami. Baik Bapak Presiden dan wakilnya, jajaran menteri, DPR, MPR, TNI dan Polri. Kami menyatukan hati berdoa dan membawa mereka semua kepada Tuhan. Supaya mereka diberi hikmat, diberi hati yang takut dan hormat akan Tuhan. Di dalam mengurus, di dalam menyelenggarakan pemerintahan yang ada. Sehingga Indonesia dipenuhi dengan hujan keselamatan Tuhan. Bapa, persatukan gereja-gereja, persatukan hamba-hamba-Mu, agar kami semua semakin berlomba-lomba untuk menjadi teladan, menjadi contoh di dalam melakukan dan melaksanakan firman Tuhan. Bukan yang sebaliknya. Sehingga banyak orang yang mencemooh gereja. Sehingga banyak orang yang mencemooh hamba-hamba Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya kami semua boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga. Memberkati jemaat yang hadir, memberkati jemaat yang tidak bisa hadir. Dimanapun mereka berada, berkat Tuhan, anugerah Tuhan melimpah. Terima kasih Bapa di sorga. Pertemukan kami dalam ibadah yang luar biasa. Dan bawa kami untuk terus mengasihi Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami akan menjadi berkat. Yang sakit sudah dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Yang susah beroleh penghiburan, kekuatan, pertolongan. Yang membutuhkan jalan keluar sudah mendapatkan dan menemukan jalan keluar. Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan pandangan-Mu kepada sorga. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Jadilah engkau berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.